Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6601 sampai bab 6610. Helena berpikir dan berkata, saya ingin dia mengambil semua video pengawasan sejak saya masuk hingga sekarang, dan kemudian menghapus saya dari video tanpa jejak. Heng mengangguk, langsung menekan tombol dialog, dan berkata, tolong hapus gambar Ratu Iliad dari semua pengawasan video sejak dia memasuki rumah hingga sekarang. Nada cepat sistem berbunyi. Fitur wajah Ratu Iliad telah dibandingkan dalam pengawasan video dan sedang diproses. Hampir pada saat yang bersamaan, lemari di sekitar semua orang tiba-tiba mengeluarkan suara siulan yang sangat tajam. Itu suara siulan berkecepatan tinggi yang disebabkan oleh kipas pendingin yang bekerja dengan kekuatan penuh saat itu. Seperti suara saat mesin dihidupkan secara maksimal, dorong saat pesawat lepas landas. Yang lebih luar biasa lagi adalah hampir pada saat ini, suhu seluruh hanggar naik seketika. Setiap peluang membawa pemanas listrik besar, menghasilkan energi panas dalam jumlah besar dalam sekejap. Segera setelah itu, sistem pendingin seluruh ruang komputer menyala, dan gangguan menjadi lebih keras. Suara siulan pembuangan panas ini berlangsung sekitar 3 menit, dan kemudian sistem memberitahukan, tugas selesai. Sejak Ratu Iliad memasuki pintu hingga sekarang, total 36 kamera mengumpulkannya. Dan total 367 menit dan 12 detik terjadi. File video memiliki total 528.768 frame gambar, termasuk total 343.658 frame gambar yang berisi gambarnya. Semua telah diproses, dan 36 video setelah diproses telah didorong dan diurutkan berdasarkan durasi penampilan Ratu di Iliad dari yang terlama hingga terpendek. Setelah mengatakan itu, layar zoom 6x6 segera muncul di layar besar. Setiap layar mewakili video. Sistem mengatakan bahwa berdasarkan durasi kemunculan Helena, kamera ini menangkap Helena sepanjang keseluruhan proses tanpa kehilangan satu frame pun. Heng langsung berkata, putar video pertama. Balasan sistem. Oke, mulai putar video pertama. Kemudian, videonya secara otomatis dimaksimalkan. Dan semua orang melihat ke layar besar yang sangat jernih. Mereka melihat sekelompok orang masuk dari pintu masuk, kecuali Helena, yang awalnya berjalan di depan. Hal yang menakutkan adalah sistem tidak hanya menghapusnya sepenuhnya dari layar, tetapi juga mengandalkan kekuatan komputasinya yang kuat untuk mengisi layar kosong dengan sempurna setelah dia terhapus memblokir bagian tersebut. Ini sepenuhnya dihitung dan diisi secara otomatis oleh AI. Dan karena kekuatan komputasi yang kuat pada dasarnya, bagian ini terisi dengan sempurna. Misalnya, dalam bingkai tertentu, Charlie yang mengenakan topeng wajahnya diblokir oleh Helena, dan kamera hanya menangkap tubuhnya. Tetapi AI dengan jelas menentukan lokasi di tengah kerumunan dan mengunci jalur pergerakannya. Langsung mempelajari penampilan Charlie yang memakai topeng dari adegan di mana wajahnya tidak terhalang. Dan kemudian menghasilkan wajah Charlie yang memakai masker berdasarkan penampilan yang dipelajari, mengisi adegan di mana Helena terhapus. Dengan cara ini, semua area Helena yang terhapus telah terisi dengan sempurna. Dan sangat mustahil untuk mengatakan bahwa ada seseorang di sini di seluruh video. Tepat ketika semua orang ternganga, pemandangan yang lebih ajaib muncul. Howard Rothschild, seperti aktor yang sangat profesional, dengan cepat berlari ke arah semua orang, mencium udara dan memberi hormat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Helena tidak peduli betapa rumitnya komposisi gambarnya. Bahkan jika subjeknya multi-oklusi dan orang serta objek di belakangnya multi-oklusi, AI dapat mengatasinya sehingga hampir tidak ada jejaknya. Charlie tampak ngeri, dan Duncan menyaksikannya bahkan lebih terkejut. Suaranya bergetar dan dia berbisik di telinga Charlie. Hal ini terlalu menakutkan. Orang itu baru saja menyuruhnya untuk menghapus Ratu, dan dia langsung menghapusnya. Ini tidak hanya membuktikan bahwa kemampuan pemrosesan dan pembuatan videonya sangat kuat, tetapi juga membuktikan bahwa dia dapat dengan sempurna menemukan informasi terkait orang-orang dari database dan segera mengidentifikasi bahwa ada yang meminta untuk menghapus Ratu. Dan dia segera menggunakan database-nya untuk membedakan Ratu dari kita. Jika kita menggunakannya untuk menemukan seseorang di masa depan,
Itu akan sangat mudah. Kita bisa langsung menyerahkan video besar itu padanya. Dan kemudian memberikan profil wajah. Dan itu akan terjadi dapat menemukan orang ini dari video besar dan wajah besar. Charlie tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, dia bisa mengenali Helena dan menghapus Helena. Sebaliknya, jika saya meminta untuk menggantikan Helena dengan orang terkenal lainnya, itu pasti akan baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia berjalan ke telinga Helena dan mengucapkan beberapa kata dengan suara rendah. Helena mengangguk dan tersenyum. Ini ide yang menarik. Setelah itu, dia melihat ke arah Hank dan berkata, biarkan dia menggantikan saya semua di video dengan Tuan Howard Rothschild. Howard tertegun sejenak dan berpikir, ganti kamu denganku. Bukankah itu sama dengan berciuman sendiri? Cukup menjijikkan. Hank menoleh ke arah Howard, menanyakan pendapatnya dengan matanya. Howard juga mengambil risiko, mengangguk dan berkata, ikuti instruksi yang mulia ratu. Baik, Tuan Rothschild. Hank menekan tombol dialog lagi dan menyampaikan perintah Helena ke sistem. Rupanya berdasarkan perhitungan jumlah penyelesaian terakhir, pengiriman kali ini relatif lebih cepat. Hanya memerlukan waktu 2 menit bagi sistem untuk menyelesaikan semua pekerjaan dan mendorong penyartiran video ke layar. Hank masih meminta untuk memainkan yang pertama. Dalam sekejap, Ratu Helena yang masuk ke pintu dengan semangat tinggi berubah menjadi Howard Rothschild yang tua dan agak lambat. Yang paling mengejutkan adalah Howard yang membelakangi kamera, berlutut dengan satu kaki dan mencium tangan dirinya yang menghadap kamera. Helena berkata saat ini, perspektif ini hanya dapat melihat bagian belakang Tuan Rothschild yang asli. Mengapa tidak beralih ke posisi kamera lain? Saya ingin melihat Tuan Rothschild yang asli dan Rothschild yang dihasilkan AI pada saat yang bersamaan. Hank segera mengeluarkan perintah, dan AI segera memilih video di ujung sana untuk diputar. Dalam video ini, dua lelaki tua yang berpenampilan sama tetap bertemu satu sama lain. Lelaki tua di sebelah kiri terlihat penuh perhatian dan menyanjung, sedangkan lelaki tua di sebelah kanan tampak sombong dengan lembut mengangkat tangan lelaki tua itu dan mencium punggung tangannya. Adegan ini membuat semua orang tanpa sadar membuat ekspresi malu dan menjijikkan. Bahkan Howard sendiri pun merinding karena jijik. Namun, meski semua orang merasa kecewa, mereka juga sangat terkejut dengan kekuatan pemeliharaan sistem AI ini. Duncan tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok. Ibuku, hal ini sangat kuat. Jika Hollywood memiliki hal seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Charlie juga sangat bersemangat dan tidak bisa menahan tawa dengan suara rendah. Hollywood tidak mampu membeli barang semahal itu. Biaya model dan perangkat keras AI saja puluhan miliar dolar, dan biaya pusat data hampir puluhan miliar. Terlebih lagi, belum lagi perusahaan induk yang mengandalkan model ini untuk mencari nafkah dan ingin menjadi perusahaan dengan nilai pasar triliunan dolar. Duncan menahan kegembiraannya dan berbisik kepada Charlie, kita benar-benar hebat kali ini. Di mata seorang detektif tua seperti Duncan, yang memiliki rasa investigasi yang kuat, kekuatan model AI sebanding dengan gada emas Sun Wukong dan Trisula Poseidon. Seringkali, penyelidikan kriminal tidak bergantung pada pengalaman dan teknologi, namun pada kemampuan untuk memperoleh dan mengambil informasi. Mulai melacak tersangka dari kota A, begitu meninggalkan kota A dan petunjuknya terputus secara artifisial, mencoba memasang lagi seperti mencari di jarum tumpukan jerami. Namun dari sudut pandang objektif, betapapun luasnya lautan, jarum ini secara objektif tetap ada dan berpeluang ditemukan. Solusinya adalah, siapa yang punya tenaga untuk melakukan pencarian karpet di seluruh lautan? Kini AI sudah memiliki kemampuan tersebut. Setidaknya model AI khusus di depan sudah memiliki kemampuan ini. Dia telah mempelajari semua konten publik di internet. Secara teoritis dia juga mengetahui setiap orang di dunia yang memiliki nama keluarga, dan data gambar di internet. Selama Anda dapat memberikan materi video yang cukup dan memberi waktu, dia dapat membandingkan setiap wajah yang muncul dalam video tersebut dan menemukan orang yang Anda cari. Dari ribuan video, Anda dapat mengenali jutaan wajah, lalu menemukan orang tertentu dari jutaan wajah tersebut. Jika mengandalkan pengenalan manual, mungkin diperlukan setidaknya ratusan orang bekerja selama beberapa hari atau bahkan puluhan hari dalam satu baris. Namun untuk AI, mungkin hanya membutuhkan waktu puluhan menit, bahkan beberapa menit. Semakin Duncan memasang, semakin dia bersemangat. Dia menarik Charlie ke tempat yang sepi dan berbisik. Tuan Wade, jika Anda dapat meretas sistem pengawasan bandara besar di seluruh dunia dan menyerahkan wajah seseorang dari clearing house hingga AI Study, selama orang ini bepergian dengan pesawat, kita akan dapat mengetahui semua keberadaannya segera. Charlie bertanya kepadanya,
Apakah mungkin melakukan pengawasan bandara? Duncan berpikir sejenak dan berkata, itu tergantung pada kemampuan perlindungan informasi negara atau bandara. Seharusnya mudah untuk meretas pengawasan bandara di negara-negara kecil di dunia ketiga. Seharusnya tidak mudah di negara-negara maju, terutama negara-negara dengan industri internet yang maju. Setelah mengatakan itu, Duncan menambahkan, tapi menurut saya itu bukan tidak mungkin. Charlie bertanya kepadanya, apakah Inspektur Lee punya ide bagus? Duncan berkata, peretas Rusia selalu sangat kuat. Kita dapat meminta mereka meretas kamera pengintaian di mana-mana. Jika mereka tidak dapat meretasnya, kita juga dapat mengumpulkannya sendiri. Ambil sendiri, Charlie bertanya kepadanya. Maksudmu, kita pergi ke bandara untuk menyiapkan peralatan pengawasan sendiri? Atau mengatur agar orang pergi ke bandara untuk mengambil gambar? Duncan mengklarifikasi dan menyatakan suaranya dan berkata, gunakan data besar UGC. Charlie bingung. UGC. Apa maksudnya? Duncan menjelaskan. UGC adalah konten buatan pengguna. Seperti platform video pendek Anda, di mana ratusan juta pengguna akan mempublikasikan konten mereka sendiri dan bahkan siaran langsung di platform tersebut. Data yang mereka hasilkan adalah UGC. Coba pikirkan. Bandara atau stasiun kereta manapun dengan arus orang yang sedikit lebih besar di dunia, akan ada orang yang mengambil foto dan video. Mereka akan mengunggah foto dan video pendek tersebut ke platform media sosial, dan semua data ini akan menjadi data publik. Skala di bandara, ada puluhan ribu orang pada saat yang bersamaan. Orang-orang ini akan menggunakan ponsel mereka untuk mengambil foto satu sama lain, dan kemudian mengunggahnya ke platform media sosial. Kemungkinan besar kita tidak akan bisa bersembunyi dari penumpang lain di bandara. Charlie mengangguk dan berkata setuju. Apa yang dikatakan Inspektur Lee masuk akal. Tetapi saya selalu meyakini jaringan saluran ini masih agak lebar. Mungkin 80% hingga 90% orang di bandara akan difoto oleh orang lain. Tetapi di antara mereka, apakah akan diunggah ke platform sosial masih belum diketahui. Jika 80% orang akan mengunggah ke platform sosial, maka hanya akan menjangkau 60% orang, dan 40% akan terlewatkan. Duncan berkata, itu benar. Tapi kita bisa mempertimbangkan cara lain untuk memenuhi 40% lainnya. Pada saat ini, Vera muncul di samping mereka berdua dan berbisik. Kak Charlie, mungkinkah kita mengakuisisi perusahaan mesin penjual otomatis di berbagai negara di dunia? Mesin penjual otomatis. Charlie mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar. Vera, apa maksudmu? Vera berkata, setiap bandara di dunia memiliki mesin penjual otomatis, dan jumlah lebih dari 1 atau 2. Bandara besar bahkan memiliki lusinan mesin penjual otomatis. Dari minuman, makanan ringan, hingga masker, masker mata, dan penutup telinga. Semuanya memiliki hampir semuanya. Jika saya adalah perusahaan yang menjalankan bisnis penjual mesin otomatis, apapun yang saya jual, saya pasti akan memasang peralatan pemantauan di terminal penjual otomatis saya untuk memastikan keamanan mesin saya. Saya dapat memastikan tepat waktu. Data perangkat pemantauan ini akan diunggah ke server saya sendiri secara real-time. Selama memiliki cukup banyak perusahaan penjual otomatis, itu berarti kita memiliki peralatan pemantauan sendiri di beberapa bandara dunia. Dan mesin penjual otomatis akan menjadi seperti itu. Mesin tersebut terletak di satu-satunya jalan bagi penumpang, yang setara dengan poster depan kita yang terletak di setiap bandara. Jenius! Duncan berteriak penuh semangat, dan mencoba menyuarakan, metode ini hebat. Ini seperti kuda Troya yang menembus bandara-bandara besar, mampu mengintai dan berkomunikasi secara diam-diam 24 jam sehari. Kita bisa menjalankan bisnis perusahaan. Anda hanya perlu membuka antarmuka data tersembunyi di server. Sehingga model AI dapat menangkap video pengawasan di server melalui antarmuka tersembunyi secara real-time. Jalan-jalan dan gang-gang di kota-kota besar akan terkendali. Bahkan mungkin sudah tercakup oleh kami. Pada saat itu, kami akan memiliki Skynet kami sendiri, yang didistribusikan di jalan-jalan dan gang-gang di seluruh dunia. Charlie mengacungkan jempol pada Vera dan memuji. Metode ini bagus. Bagaimana kamu memasang? Vera tersenyum dan berkata, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin meretas video pengawasan bandara-bandara besar. Saya pikir ini jelas tidak realistis, karena ada begitu banyak bandara di dunia. Bahkan jika Anda dapat meretas setiap bandara, Anda tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengoperasikan masing-masing sistem. Terlebih lagi, di balik semua sistem komersial, ada penyedia layanan yang sangat kuat yang terus meningkatkan dan mengoptimalkan
Mereka terus mencari celah dan mengisinya. Sangat mungkin bandara yang diretas bulan lalu tiba-tiba suatu hari nanti. Celah tersebut ditutup setelah peningkatan. Sehingga menyulitkan kita untuk mencapai pemantauan yang komprehensif. Setelah mengatakan itu, Vera melanjutkan. Meskipun UGC yang disebutkan Inspektur Lee sangat berguna, inisiatifnya tidak ada di tangan kita. Ada terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Jadi menurut saya lebih dapat diandalkan untuk membangun sistem pemantauan kita sendiri. Tetapi bandara juga merupakan tempat umum di mana keamanan boarding sangat tinggi. Kemungkinan kita memasang kamera pengintaian secara besar-besaran sangat kecil. Kita cukup menggunakan mode kamuflase ini dan menggunakan metode yang paling tidak mencolok untuk memasang kamera pengintai di bandara. Setelah banyak pertimbangan, mesin penjual otomatis adalah solusi terbaik yang dapat saya pikirkan. Charlie mengangguk dan berkata, rencana ini sangat layak, dan tingkat penyamarannya sangat tinggi. Saya telah hidup selama hampir 30 tahun. Dan apakah saya pergi ke mesin penjual otomatis untuk membeli sesuatu atau melewati mesin penjual otomatis? Saya tidak pernah berpikir tentang mesin penjual otomatis. Tidak ada kemungkinan citra pribadi saya akan diambil. Dan hampir tidak ada yang akan melakukan perlindungan terhadap hal semacam ini. Selama kita mengoperasikannya dengan benar, sistem Skynet ini dapat menyebar ke seluruh dunia secara diam-diam. Duncan mengingatkan, Tuan Wade, jika kita ingin mencapai hal ini, kita harus memastikan bahwa setiap perusahaan yang kita akuisisi beroperasi secara normal. Kecuali personel teknis inti, tidak ada karyawan lain yang dapat mengakses lapisan informasi ini. Jangan sampai ada yang tahu motif perusahaan di balik memberikan pekerjaan ini. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya akan memobilisasi kontak saya dan menggunakan sejumlah besar perusahaan cangkang untuk melakukan akuisisi di seluruh dunia. China akan diserahkan kepada keluarga Schultz untuk mengambil alih operasi. Eropa bisa meminta Helena untuk membantu menemukan jalan. Dan Amerika Utara dan Selatan bisa keluarga Fox. Keluarga itu mengambil alih Jepang dan Korea. Dan bagian lain di Afrika. Lelaki tua dari keluarga Schultz mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi. Lelaki tua itu kebetulan adalah seorang tuan tanah di Madagaskar. Sedangkan untuk Oseania, saya tidak bisa memikirkan siapapun yang saya kenal untuk sementara waktu. Tapi itu tidak masalah. Jika tidak berhasil, kirimkan saja seseorang dari Istana Wanlong. Personil teknis dari perusahaan yang diakuisisi akan disediakan oleh keluarga Aker. Dan semua backend akan memiliki antarmuka untuk terhubung di sini. Kaiden melihat mereka bertiga berlari ke sudut dan berbisik lama. Dia mendekat dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang kamu bicarakan di sini? Kalian begitu terlibat, Charlie berkata sambil tersenyum. Penelitian tentang bisnis baru yang sangat imajinatif. Kaiden bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisnis baru apa? Ceritakan padaku dan izinkan aku mendengarkan. Charlie berkata, saya ingin memonopoli semua penjual mesin otomatis di dunia. Berusaha memiliki 80% mesin penjual otomatis di dunia. Kaiden tertegun dan berkata dengan canggung. Charlie, apa imajinasi dari bisnis ini? Anda dapat menjalankan mesin penjual otomatis di seluruh dunia. Tetapi Anda tidak dapat menghasilkan lebih dari 10 atau 2 miliar dolar AS setahun. Anda bahkan bisa kehilangan uang jika melakukannya. Hal ini hanya hal kecil. Tidak mungkin besar. Dan margin keuntungannya sangat rendah. Membutuhkan biaya peralatan, ruang, pasokan listrik, dan gaji personel. Dan peralatan membutuhkan biaya. Ada juga pakaian. Dan ada biaya pemeliharaan dan penempatan setiap tahun. Di tempat-tempat dengan keamanan publik yang buruk, Anda juga menghadapi risiko kehilangan uang dan barang. Charlie tersenyum dan berkata, Paman kedua, jangan bilang padaku bahwa penghasilannya tidak lebih dari 2 miliar dolar AS setahun. Bahkan jika penghasilannya tidak sepeser pun sepanjang tahun, saya akan menerima kerugian 2 miliar dolar AS. Kaiden tidak dapat memahaminya. Dia bertanya dengan ekspresi bingung. Keponakanku, jika Anda hanya menjual pil peremajaan, grup Coca-Cola tidak akan dapat memperolehnya selama beberapa dekade. Mengapa repot-repot dengan mesin penjual otomatis? Duncan di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Skynet. Kaiden, sistem Skynet. Skynet, apa maksudmu? Kaiden bahkan lebih bingung. Dia menatap mereka berkumpul dengan kosong. Bertanya-tanya jenis obat apa yang mereka jual di labu mereka. Charlie tersenyum dan berkata, Inspektur Lee, kamera pemantau dipasang di tempat tinggi dan pengintai dari posisi tinggi. Kamera kita bisa dianggap sebagai jaringan bawah tanah. Kaiden melihat Charlie dan Duncan sedang bermain teka-teki dan menghentakkan kakinya dengan cemas.
Dia takut orang lain mendengar bisikan mereka berempat. Dia mencoba mencapai suaranya sebanyak mungkin. Dia bertanya dengan sangat mendesak. Apa yang kalian berdua bicarakan? Cepat beritahu saya. Saya tidak sabar dan tidak tahan. Dunchan berkata sambil tersenyum. Nona Lafor memiliki ide cemerlang. Membeli semua perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis di dunia. Lalu mengunggah data video pengawasan mereka ke model server AI. Dengan itu, kita dapat menghubungkan pusat transportasi besar seperti bandara, stasiun, dan dermaga. Lalu diperintahkan AI menganalisis data video yang dihasilkan oleh pengawasan ini untuk menemukan orang-orang yang kita cari. Dengan cara ini, saat target kita bepergian, mereka akan tertangkap oleh kita. Lalu kita akan mengetahui di mana dia berada dan kemana dia pergi selanjutnya. Saya setuju, Kaiden berseru. Saya tidak menyangka meskipun Nona Lafor masih begitu muda namun penglihatannya begitu kejam. Bahkan dapat membayangkan ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjanji. Jangan khawatir, serahkan masalah ini kepada saya. Saya akan membangun lusinan perusahaan cangkang dan membeli sebanyak mungkin perusahaan terkait di seluruh dunia. Charlie berkata, Paman kedua, kamu tidak perlu melakukan ini sendiri. Saya memiliki rencana kasar dalam pikiran saya. Saya akan meminta orang-orang yang tidak memiliki izin dengan keluarga Wade dan keluarga Akar yang menjalankan ini. Agar tidak diketahui oleh orang lain. Jika seluruh perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis di seluruh dunia diam-diam dibeli oleh sarung tangan putih keluarga Akar, dunia luar pasti akan bertanya-tanya. Mengapa keluarga Akar memperhatikan bisnis semacam ini? Lebih baik tidak melakukan kontak langsung. Kaiden mengangguk dan berkata, karena Anda telah memutuskan kandidatnya. Saya tidak akan ikut campur lagi. Saat ini, Charlie sudah mulai menantikan penerapan model AI ini setelah dikirimkan. Dunchan akan menggunakannya untuk menyelidiki perusahaan di seluruh dunia untuk menentukan perusahaan mana yang paling mungkin menjadi lokasi perkumpulan penghancuran King. Vera akan menggunakannya untuk mewujudkan pengenalan wajah di hub global. Terakhir kali Victoria datang ke Tiongkok. Informasi ditinggalkan oleh Charlie dan Vera tanpa sepengetahuannya. Meskipun pikselnya tidak tinggi, AI dapat bertanggung jawab memperbaiki hingga 2 orang yang melihat Victoria merasa tidak ada masalah. Oke, setelah sistem jaringan darat selesai, perintahkan AI mengingat penampilan Victoria. Jika dia berani keluar di masa depan, dia akan mengetahui. Saat ini, kekuatan Charlie masih jauh dari Victoria. Mengetahui gerakan Victoria, meskipun dia tidak bisa mengejarnya, setidaknya dia bisa menghindarinya. Terlebih lagi, tempat Victoria termasuk makam Elijah Yunan Selatan dan pegunungan 100.000. Dan tempat lainnya, pasti berhubungan dengan perkumpulan penghancuran King. Meskipun Charlie tidak berani mengejar dan melawannya, dia berani menunggunya pergi dan mengejar anak buahnya. Di masa depan, Victoria sebaiknya tidak pergi untuk memeriksa pekerjaan di bawah komandonya di rumah Gubernur Angkatan Darat kelima. Karena Charlie akan bisa menyusul. Dikombinasikan dengan metode investigasi kriminal Dunchan. Pendekatan 2 arah dapat menghilangkan kaki tangan Victoria satu persatu. Pada saat yang sama, teknisi sebenarnya sedang melakukan pengujian bersama dengan pembuat model AI. Howard adalah seorang pebisnis murni. Ia tidak memahami teknologi dan terlalu malas untuk mempelajari teknologi. Menurutnya, pemimpin yang merencanakan strategi tidak perlu atau tidak pantas untuk menguasai apa yang disebut teknologi. Karena semua teknologi bisa dilakukan oleh para profesional. Yang perlu dikuasai adalah bagaimana mengidentifikasi situasi, menemukan peluang, merumuskan strategi, dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jadi, dia mendatangi Helena dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Yang mulia, lingkungan di sini berisik dan suhunya relatif tinggi. Menurut pendapat saya, sebaiknya kita pergi ke gedung kantor untuk beristirahat. Saya juga punya beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Yang Mulia. Helena tahu apa yang direncanakan Howard. Semua pikiran tertarik pada ramuan itu. Sekarang setelah pusat data besar dan model AI telah diberikan, dia pasti ingin mendapatkan ramuan itu sesegera mungkin. Helena mengikuti instruksi Charlie dan berkata, Tuan Rothschild, saya tahu Anda tidak sabar mendapatkan obat mujarab itu, tetapi saya harus mengingatkan Anda. Obat mujarab tidak akan dirilis sampai model AI dikirimkan. Itu terbuka untuk Anda beli. Sekarang tim di kedua belah pihak baru saja melakukan serah terima. Setelah serah terima, staf teknis kami juga akan melakukan uji coba dan menyelidiki berbagai celah dan pintu belakang untuk mencegah Anda melakukan apapun. Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, tentu saja, Tuan Rothschild, jangan salah paham.
Saya tidak meremehkan karakter dan etika bisnis Anda, tetapi ini adalah masalah yang sangat penting. Kami harus yakin 100% bahwa ada tidak masalah. Hanya dengan begitu kami dapat benar-benar menyelesaikan transaksi ini. Jadi Anda masih harus bekerja keras, Tuan Rothschild, dan lebih bersabar. Ketika semuanya sudah pasti, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Selama masa penantian ini, harap tenang dan hargai itu. Pelajari adat istiadat dan pemandangan alam Eropa Utara. Begitu Howard mendengar ini, dia tahu bahwa dia pasti akan tinggal di Eropa Utara selama beberapa hari. Dia hanya bisa tertawa dan berkata, apa yang dikatakan Yang Mulia Ratu adalah benar. Kalau begitu, saya akan menunggu dengan sabar di Eropa Utara Eropa. Yang Mulia Ratu akan berada di sini kapan saja. Bisa menelepon saya kapan saja. Helena mengangguk dan berkata, Tuan Rothschild datang jauh-jauh. Saya sudah menyiapkan jamuan makan di istana. Tuan Rothschild, jika Anda punya waktu nanti malam, silakan datang ke istana untuk jamuan makan malam. Ketika Howard mendengar bahwa Helena mengundangnya ke perjamuan di istana, dia merasa sangat bahagia. Tidak seperti sebelumnya. Dia sebenarnya memandang rendah seorang bangsawan yang putus asa seperti Helena. Namun sekarang Helena adalah orang tua yang terlahir kembali. Mentraktir tamu untuk makan tentu saja merupakan suatu kehormatan. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, terima kasih Yang Mulia Ratu atas undangannya. Saya akan pergi ke istana tepat waktu untuk jamuan makan. Helena mengangguk sedikit dan bertanya lagi kepadanya. Ngomong-ngomong, Tuan Rothschild, apakah kali ini Anda membawa keluarga Anda ke Eropa Utara? Jika demikian, silakan undang mereka untuk datang juga. Howard ragu-ragu sesaat. Kali ini dia membawa putra sulungnya Steve Rothschild ke Eropa Utara. Ini bukan inisiatif Steve, tapi permintaannya. Semakin tua usianya, Howard semakin takut akan pengkhianatan. Terutama oleh putra-putranya sendiri. Pengalaman dan pelajaran dari keluarga Fox ada sebelumnya. Orang tua itu pergi ke luar negeri dan meninggalkan ahli warisnya di dalam negeri, yang hanya memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk merebut kekuasaan. Jadi dia tidak berani meninggalkan Steve sendirian di Amerika. Jika Steve menipu orang lain dan menemukan peluang yang tepat untuk mengusirnya, dia mungkin tidak bisa kembali. Dia membawa Steve bersamanya kali ini, mengatakan bahwa dia akan lebih aman dengan bantuannya. Tapi sebenarnya dia ingin tetap bersamanya untuk menghindari terjadinya apapun. Kebetulan Steve juga ingin datang untuk melihat pekerjaan yang sama seperti apa yang dimiliki Charlie dengan orang tuanya, yang bisa membuat orang tua itu begitu kecanduan. Dia menduga orang tua itu melakukan ini demi ramuan ajaib Charlie. Dia berpikir, jika Patua kali ini datang ke Eropa Utara dan benar-benar mendapatkan obat mujarab, meski tak bisa mengontrol apapun, dia tetap harus memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tahu kepahitan dan keluh kesah yang ada di perut Charlie. Ketika pertama kali mendengar undangan Helena, Howard berencana pergi ke istana untuk menghadiri jamuan makan sendirian. Namun ketika mendengar Helena ingin mengundang keluarganya, dia tidak tahu apakah dia harus membawa Steve bersamanya atau tidak. Jika membawa bersama, jika memberitahu dia rencana untuk hidup beberapa tahun lagi, dan berencana menunda hari ketika dia akan bersatu dengan keluarga selama beberapa tahun, maka pasti akan ada rasa malu antara ayah dan anak. Dan begitu niat ini terungkap, sang putra akan mendapat pesan bahwa ia akan melakukan segala kemungkinan untuk memperpanjang umur. Ini akan membuat sang putra semakin merasa putus asa. Namun jika tidak membawa dan Helena mengetahui bahwa dia juga datang ke Eropa Utara, dia pasti akan merasa bahwa dia tidak jujur. Setelah disetujui, dia dengan ragu-ragu berkata kepada Helena, Yang Mulia Ratu, putra sulung saya juga datang ke Eropa Utara. Saya akan membawa ke istana untuk jamuan makan malam. Namun, Yang Mulia Ratu, karena penerimaan model AI masih membutuhkan waktu, bisakah kita tidak menyebutkan ramuan itu di jamuan makan malam ini? Tidak masalah. Helena langsung setuju dan berkata sambil tersenyum. Yang terbaik adalah mulai sekarang sampai penerimaan selesai. Anda dan saya tidak akan menyebutkan ramuan itu. Sejujurnya, Tuan Rothschild, Anda hanya tidak ingin saya menyebutkannya di pesta. Sedangkan saya tidak ingin menyebutkannya kapanpun sebelum pengiriman. Howard tahu bahwa Helena mengatakan ini karena dia pikir dia terlalu sering bertanya. Dia segera berkata, Yang Mulia, yakinlah, saya tidak akan pernah menyebutkan apapun yang berhubungan dengan ramuan itu sebelum penerimaannya selesai. Helena sebenarnya tidak ingin mentraktir Howard makan malam. Dia tahu bahwa Howard memiliki status tidak terjangkau dan kekuatan yang tak ditantang. Dia sebenarnya memilih menjauhi rubah tua tersebut. Mengundang Howard ke istana untuk jamuan makan sebenarnya adalah instruksi Charlie.
Charlie berpendapat bahwa Howard adalah pendukung keuangan terbesar di dunia saat ini. Di belakangnya terdapat kerajaan keuangan senilai triliunan dolar. Selain itu, keluarga Rothschild memiliki investasi yang tak terhitung banyaknya. Keluarga Rothschild kuat dan mereka memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk menghasilkan uang. Banyak orang kaya di Eropa dan Amerika, terutama banyak orang kaya Yahudi, akan menyerahkan sebagian besar dana mereka dimasukkan ke dalam dana investasi keluarga Rothschild dengan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dan stabil. Jika bagian dana ini dimasukkan, skala dana yang dapat dimobilisasi Howard akan semakin beragam. Karena Howard memiliki sejumlah besar uang panas, selama Helena menunjukkan niat baik kepadanya atas nama keluarga kerajaan Nordik, dia pasti akan menggunakan dana di tangannya untuk membalas budi kepada Helena. Charlie percaya bahwa jika keluarga kerajaan Nordik bisa mendapatkan perawatan utama Howard, kekuatan mereka akan berkembang. Lebih penting lagi, pengaruh seluruh keluarga kerajaan Nordik di Eropa Utara akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat dukungan Helena di Eropa Utara sudah sangat tinggi. Jika dia dapat terus menarik investasi dalam jumlah besar di Eropa Utara dan membawa pembangunan ekonomi Nordik ke tingkat yang lebih tinggi, maka dukungan masyarakat terhadapnya juga akan meningkat. Dalam pandangan Charlie, Helena sekarang adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan Howard. Howard sedang menunggu setengah dari pil penyembuhan setelah model AI diselesaikan. Jika dia mendapatkan lebih banyak pil penyembuhan, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani Helena. Oleh karena itu, Charlie meminta Helena berinisiatif mengundangnya ke istana untuk jamuan makan. Juga memberi Howard sedikit harapan, agar dia bisa mengendalikannya. Sikap dan penampilan Howard memang membenarkan prediksi Charlie tentang dirinya. Dia tidak sabar menunjukkan kesetiaannya kepada Helena. Dan ketika dia menerima undangan Helena, kegembiraannya melampaui kata-kata. Melihat ekspresi gembira Howard, Helena tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild, ini adalah pekerjaan sama pertama di antara kita. Sebagai Ratu Eropa Utara dan pewaris tunggal keluarga kerajaan Nordik, saya akan memenuhi semua janji saya. Setelah kerjasama kami dilaksanakan sepenuhnya, Anda tentu saja akan mendapatkan apa yang Anda inginkan." Howard mengangguk penuh rasa terima kasih, tidak berani menunjukkan kecemasan lagi, dan berkata dengan tulus, "Yang mulia Ratu, saya memiliki kepercayaan 100% pada Anda, mohon yakinlah. Dan saya pasti akan memperkuat kerjasama keluarga Rothschild dengan keluarga kerajaan Nordik. Dengan meningkatkan investasi kami di Eropa Utara, Howard tentu saja tidak akan puas hanya dengan setengah pil penyembuhan. Menurutnya, karena Helena bisa mendapatkan ramuan ajaib ini, selama dia harus menjaga hubungan baik dengannya, dia yakin akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak darinya di masa depan." Helena tahu apa yang direncanakan Howard. Dan dia juga tahu bahwa apakah Howard dapat terus meminum lebih banyak pil bergantung pada apakah dia dapat memuaskan Charlie. Saat ini, perhatian Charlie sama sekali tidak tertuju pada Howard semata. Mereka berempat mengakhiri bisikan mereka dan datang ke konsol tengah tempat teknisi dari kedua sisi berlabuh. Mereka mendengarkan mereka berkomunikasi tentang masalah profesional sambil mendemonstrasikan AI. Meskipun Charlie tidak dapat memahami pengoperasiannya, dia mendengarkan dengan cermat. Karena dia tahu bahwa ini mewakili tingkat produktivitas lebih lanjut dan arah pengembangan di masa depan. Malam di Eropa Utara datang sangat awal. Pukul 4 sakit. Di luar sudah gelap. Helena mengundang Howard ke istana untuk jamuan makan. Dia meninggalkan pusat data dan kembali ke istana untuk bersiap. Howard juga kembali dulu ke hotel. Dia bersiap makan malam. Jaga kewaspadaan. Dia bisa pergi ke istana bersama putra, Steve. Charlie dan 4 lainnya menyamar sebagai teknisi. Tentu saja mereka tidak bisa langsung kembali bersama Helena. Dan mereka tidak punya pengaturan lain untuk malam itu. Mereka tetap tinggal di lokasi untuk mengamati dan belajar. Howard kembali ke hotel tempat dia menginap dan langsung menuju kamar tempat anak Steve berada. Steve sedang merokok dengan bosan di ruangan besar. Dia baru saja kembali ke Amerika Serikat selama 2 hari. Dan kemudian diseret ke Eropa Utara oleh lelaki tua itu. Poin kuncinya adalah, lelaki tua itu membawanya ke sini dan meminta tinggal di hotel tanpa melakukan apapun. Ketika dia keluar untuk berbisnis, dia tidak membawanya sama sekali. Hal ini membuat Steve sangat tertekan. Dia juga memahami niat ayahnya untuk membawanya ke Eropa Utara. Ayahnya tidak membutuhkan teman atau bantuannya. Dia membawanya ke sini karena dia tidak ingin dia tinggal sendirian di Amerika. Menyadari hal tersebut, Steve tahu benar bahwa dia pasti tidak akan bisa tinggal lama di Amerika Serikat di masa depan. Karena dia sudah menjadi ancaman bagi mata ayahnya. Oleh karena itu,
Hal paling masuk akal yang harus dia lakukan adalah pergi ke luar negeri sesering mungkin. Dan memastikan bahwa dia tidak berada di Amerika setidaknya selama setengah tahun. Sehingga ayahnya dapat yakin, Steve memahami kebenaran bahwa dia adalah putra mahkota. Dia tidak akan berhasil merebut tahta. Pilihan terbaik adalah mengikuti keinginan ayah dalam segala hal. Dan bahkan berinisiatif melakukan hal-hal yang diinginkan ayah namun terlalu malu untuk memintanya. Hanya dengan cara ini dia bisa mengatur kewaspadaannya. Dan ayahnya tidak merasa jijik pada dirinya sendiri. Selama dia dapat mencapai langkah ini dan mempertahankannya untuk waktu yang lama, posisinya sebagai ahli waris tidak akan tergoyahkan. Dirinya akan mengambil alih tugas ayahnya cepat atau lambat, selama terus memuaskannya. Kemudian menunggu sampai suatu hari dia secara fisik tidak mampu untuk terus menjadi kepala keluarga. Dia pasti bisa naik dengan lancar. Setelah memikirkan hal ini, Steve sedikit tertekan. Tetapi setelah lebih mendalami, dia bisa memberitahu ayahnya bahwa dia berencana pergi keluar untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Di satu sisi, dia juga bisa pergi ke China untuk mendekati Charlie untuk mendapatkan keamanan. Selanjutnya, tergantung apakah dia dapat meminta ayahnya pergi ke Tiongkok untuk pelatihan dan apakah ayahnya menyetujui dirinya pergi ke Tiongkok. Saat ini, Steve mendengar bel pintu. Berbalut gaun tidurnya, dia datang ke pintu. Dia melihat melalui monitor di dalam ruangan dan menemukan bahwa ayahnya berdiri di luar pintu. "Ayah, kamu kembali," Howard berkata. "Saya datang menemui Anda segera setelah saya kembali." Saat dia mengatakan itu, Howard memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, "Steve, cepat mandi dan ganti pakaian formal. Ikutlah denganku ke keluarga kerajaan Nordik untuk jamuan makan malam ini. Ratu Nordik akan menjamu kita." Steve tidak terkejut mendengar Ratu Eropa Utara ingin mentraktir mereka berdua ayah dan anak makan malam. Dia tahu betul bahwa Ratu Eropa Utara adalah sarung tangan putih Charlie. Dan itu adalah ide Charlie untuk mentraktir mereka makan malam. Jadi, dia sengaja bertanya, "Ayah, ketika ayah datang ke Eropa Utara kali ini, apakah ayah berencana untuk bekerja sama secara mendalam dengan keluarga kerajaan Nordik?" "Benar," Howard mengangguk dan berkata dengan santai. "Eropa Utara masih memiliki prospek pembangunan yang bagus. Terlebih lagi, saya juga berharap dapat memperdalam kerjasama dengan keluarga kerajaan. Mungkin akan ada kesempatan untuk menikahi mereka di masa depan." Steve berpikir dalam hati, "Kamu berbohong tentang pernikahan. Yang kamu inginkan bukanlah pernikahan yang sama sekali." Namun, dia tidak banyak bicara. Setelah mengangguk, dia berkata kepada Howard, "Ayah, saya punya ide. Saya harap Anda mendukungnya." Howard bertanya dengan rasa ingin tahu. "Beritahu saya, ada idemu?" Steve berkata dengan sangat tulus, "Ayah, dalam beberapa tahun terakhir, saya jarang meninggalkan Amerika Serikat. Saya merasa bahwa saya tidak cukup memahami struktur dunia. Saya ingin menghabiskan setidaknya setengah dari waktu saya di luar negeri setiap tahun untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dalam hal ini, saya mungkin tidak bisa peduli dengan urusan Amerika Serikat. Ayah dan seluruh keluarga yang harus lebih mengurusnya. Saya ingin tahu apakah Anda setuju. Mau merasakan pengalaman di luar negeri?" Howard terpana saat mendengar Steve mengatakan ini. Selama berabad-abad, para pangeran dan bangsawan menghadapi evolusi yang sama dalam hal pewarisan tahta. Setelah seorang ayah yang berkuasa mengangkat anak kesayangannya menjadi seorang pangeran, ia mulai memiliki berbagai kecerdasan dan sikap melindungi terhadap anak-anaknya. Monolog batin mereka sangat sederhana dan dapat diringkas dalam satu kalimat. "Saya telah memutuskan untuk memberikan tempat duduk saya kepada Anda, tetapi Anda tidak boleh terburu-buru." Begitu anak-anak menunjukkan tanda-tanda kecemasan, mereka akan segera memasuki monolog batin lainnya. "Apakah kamu begitu ingin mengambil alih posisiku dan berharap aku akan segera mati?" Howard tentu saja tidak terkecuali. Dia juga khawatir putra sulungnya akan terlalu bersemangat untuk sukses dan memiliki niat jahat terhadapnya. Dia sangat waspada terhadap Steve sejak dia secara terbuka menyebut Steve sebagai pewarisnya. Namun, yang tidak dia duga adalah putra tertua ini memiliki ide meninggalkan Amerika Serikat dan mencari pengalaman di luar. Dia bersedia menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Steve setelah kematiannya atau setelah dia kehilangan kemampuan manajemennya. Tapi itu pasti bukan sekarang. Dan sekarang Steve bersedia keluar untuk mendapatkan pengalaman, yang merupakan hal yang luar biasa. Kalau anaknya pergi ke luar negeri, berarti dia sudah keluar dari base camp. Jika dia duduk di base camp, dia bisa menjadi bapaknya sendiri tanpa harus khawatir anaknya akan tiba-tiba merebut kekuasaan suatu saat nanti. Memikirkan hal ini, Howard merasa bahagia.
Dia berpikir putra sulungnya benar-benar berbakti. Meskipun dia sudah menjadi pewaris pertama keluarga, dia tidak terburu-buru naik tahta. Jadi, dia menahan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya kepada Steve. Meskipun pergi ke luar negeri untuk mencari pengalaman adalah hal yang baik, itu pasti akan lebih sulit. Ketika Anda keluar dan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan keluarga, itu juga merupakan ujian. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Ya ayah, aku sudah mempertimbangkannya. Steve menjawab dengan sangat sederhana. Lalu Steve berkata dengan serius, ayah akan mengambil semua keputusan penting dalam keluarga. Jadi tidak akan ada masalah. Dan aku juga ingin memanfaatkan keadaan ayahku. Menjadi muda dan kuat untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ada lebih banyak pengalaman dan akumulasi di luar. Menurut saya, anggota inti muda keluarga Rothschild tidak bisa semuanya tinggal di Amerika Serikat dan menikmati hidup. Kadang-kadang, juga perlu pergi keluar dan melihat-lihat. Tapi sebelumnya, semua orang lebih tertarik terhadap Amerika Serikat. Tidak ada yang mau pergi. Saya harap kali ini saya bisa memberi contoh dan mendorong lebih banyak anak muda keluar dan melihat dunia luar. Howard memandang anak itu dan melihat bahwa dia tidak bercanda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan sangat lega. Oke. Seperti yang dijanjikan, anggota inti keluarga Rothschild harus benar-benar pergi dan melihat-lihat. Jika tidak, jika ini terjadi terus-menerus, keluarga hanya akan semakin terpuruk. Kata-kata Steve tiba-tiba terlintas di hati Howard. Seperti yang dia katakan, tidak ada satupun anggota inti keluarga Rothschild yang ingin meninggalkan Amerika Serikat. Mengenai pengertiannya, Howard tentu saja mengetahuinya dengan sangat baik. Seluruh keluarga itu seperti gunung emas, dan gunung emas ini ada di Amerika Serikat. Semua orang ingin menjaga gunung emas ini. Tidak hanya memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang waktu, tetapi juga untuk duduk di gunung emas suatu hari nanti. Jika orang di atas meninggal, semua orang akan segera bertambah kaya. Dalam hal ini, pergi ke luar negeri dalam waktu yang lama dengan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan sepotong emas. Sebagai seorang patriark, Howard seringkali tidak ingin saudara-saudaranya dan keturunannya tinggal bersama. Para kaisar di zaman kuno tidak seperti ini. Jika ada terlalu banyak anak laki-laki di sekitar mereka, semua orang akan merinding. Mereka akan mengusir anak laki-laki dewasa itu dari ibu kota, mengirim mereka ke berbagai tempat untuk dijadikan raja, dan mengawasi setiap anak laki-laki mereka bergerak, lalu gunakan pangeran lain untuk dijadikan raja. Dengan saling menjaga dan menyeimbangkan, kita bisa menjaga mereka tetap jujur dan tidak berani main-main. Namun, keluarga Rothschild bukanlah keluarga kerajaan. Mereka tidak memiliki aturan dan hierarki masyarakat feodal yang ketat. Selain itu, selama Perang Dunia II, keluarga agunan Rothschild mengalami banyak ciuman dan penjarahan di luar Amerika Serikat. Pada awalnya, mereka menyusut, dan kemudian semua orang bergantung pada mereka. Tidak bisa pergi. Saat ini, Steve mengambil inisiatif meninggalkan Amerika Serikat. Ini adalah contoh yang baik bagi Howard. Selama Steve meninggalkan Amerika, dia dapat mengirim keturunan yang tidak dapat dikendalikan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman. Dan akhirnya melenyapkan orang-orang yang mengancam di sekitarnya. Suruh mereka semua pergi. Jadi, dia berkata kepada Steve, setelah kita kembali ke Amerika, saya akan mengadakan pertemuan keluarga. Saat itu, Anda akan mengumumkan keputusan Anda di pertemuan tersebut. Anda juga harus menjelaskannya kepada orang lain dan memberi contoh bagi mereka. Steve berkata tanpa ragu, jangan khawatir, ayah. Saya akan melakukannya. Howard mengangguk dan bertanya kepadanya. Ngomong-ngomong, Steve, jika Anda ingin pergi ke luar negeri untuk pelatihan, negara mana yang paling ingin Anda kunjungi? Satu-satunya tujuan di hati Steve adalah Tiongkok. Tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya secara langsung. Dia berpikir sejenak dan berkata, ayah, ide saya adalah pasar yang layak untuk saya pahami secara mendalam. Dan itu adalah pasar Eropa dan pasar Asia. Selain itu, Afrika terlalu miskin, Oseania terlalu kecil, dan Amerika Selatan tidak memiliki banyak prospek pembangunan. Itu benar, Howard menyatakan setuju. Howard menambahkan, kecuali Amerika Serikat, negara kedua hingga 18 di dunia semuanya berada di Asia dan Eropa. Bahkan tidak ada satu negara pun di Afrika yang dapat masuk dalam peringkat 30 teratas. Sebagai Rothschild, pewaris keluarga Jerman akan memilih pasar kedua setelah Amerika Serikat. Steve menimpali, jika ini terjadi, maka Tiongkok adalah yang paling cocok. Bagaimanapun, Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Ya, Howard mengangguk dan berkata,
kecepatan dan potensi pembangunan Tiongkok benar-benar tak tertandingi. Mengatur orang kedua dalam keluarga Rothschild untuk bekerja di Tiongkok sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya kita melekat pada pasar Tiongkok. Mungkin bisa membantu bisnis kami di Tiongkok tumbuh secara signifikan. Steve segera mengambil alih dan berkata, "Ayah, karena ayah bilang begitu, izinkan saya pergi ke China. Kantor keluarga kita di Asia sebelumnya berlokasi di Singapura. Saya pikir, kita bisa sekaligus membangun yang baru di daratan China." Bertanggung jawab atas kantor keluarga. Howard setuju tanpa ragu-ragu dan berkata dengan riang, "Tidak masalah. Saya serahkan kepada Anda untuk mengambil tanggung jawab penuh. Setelah kantor keluarga didirikan, keluarga akan memberi Anda tambahan dana eksklusif sebesar 50 miliar dolar. Terserah Anda untuk memulai bisnis keluargamu di Tiongkok." Howard sangat menyukai putranya sekarang. Selama dia tidak mempertimbangkan posisinya sebagai kepala keluarga, dia dapat diberi tanggung jawab penuh dan pengelolaan semua kantor keluarga Rothschild di luar negeri. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah membangun kantor keluarga baru di daratan Tiongkok. 50 miliar dolar AS bukanlah apa-apa bagi keluarga Rothschild. Howard telah merencanakan di dalam hatinya bahwa dari 50 miliar dolar AS, keluarga Rothschild akan menyediakan 25 miliar dari keluarga yang mengelolanya sendiri. Dengan kata lain, setengah dari uang yang diberikan kepada Steve untuk trial and error harus dibayar oleh orang lain. Ketika mereka mendapat keuntungan, 25% dari total keuntungan akan diberikan kepada mereka, dan mereka bisa mendapatkan 25% lagi dari tambahan tersebut, keuntungan. Jika mereka kalah, maka mereka akan dianggap berbagi risiko untuk keluarga Rothschild. Bagaimanapun, mereka telah berinvestasi dalam banyak proyek dengan keluarga Rothschild selama bertahun-tahun masih cukup besar. Para investor ini juga semuanya sangat cerdas. Bagian sebesar 25 miliar dolar AS akan dibagikan kepada setiap investor. Dibandingkan dengan kumpulan modal dengan skala triliunan, kerugian sebesar 25 miliar dolar AS akan dibagi rata oleh masing-masing investor. Kerugiannya hanya 1%. Tidak ada yang peduli. Steve juga sangat senang. 50 miliar dolar AS sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Agaknya, ayah merasa kinerja sangat baik kali ini. 50 miliar dolar AS diberikan kepadanya sebagai seorang kaisar kuno untuk menjadi seorang bangsawan. Dengan modal awal, dia bisa menjadi kepala keluarganya di Amerika Serikat dengan ketenangan pikiran. Dia akan pergi ke Tiongkok untuk dekat dengan Charlie dan membuka jalan untuk menjadi kepala keluarga di masa depan. Dengan cara ini, baik ayah maupun anak dapat mengambil manfaatnya masing-masing. Jadi, dia segera berkata dengan lantang, "Ayah, jangan khawatir. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Berusaha keahlian untuk membawa bisnis kita di Tiongkok ke tingkat yang lebih tinggi." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.